sahabat UT, perkenalkan nama saya Elizabeth Yani Lichandralein dengan NIM 859347619. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Baik, yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Menurut pengertian bahasa, pilar berarti tiang penopang atau penyangga utama yang menegakkan, menguatkan, dan menjaga agar sebuah bangunan tetap kokoh, berdiri tegak, dan tidak mudah runtuh. Dapat diartikan bahwa pilar ditetapkan dalam konteks pendidikan merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 dasar pendidikan, yakni yang pertama tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan. Mengacu pada makna bahwa pendidikan seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Dengan hal ini menggambarkan kedudukan pendidik yang bijak. Setelah anak mampu berjalan dan berusaha sendiri, pendidik mundur ke belakang, tidak lagi memimpin atau menuntun langsung, melainkan memberi semangat, dukungan, kepercayaan, perlindungan, dan bimbingan jika diperlukan. Membiarkan anak maju sesuai kemampuannya. Tujuannya menjadikan anak mandiri, berani bertindak, bertanggung jawab atas diri sendiri, namun tetap merasa aman dan tahu ada pihak yang mendukung serta menjaganya. Ini adalah puncak tujuan pendidikan, membentuk manusia yang berdiri di atas kakinya sendiri, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya. Yang kedua, ingarsa sung tulodo. Artinya di depan memberi teladan atau contoh. Mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya, agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontohi, baik di dalam bersikap maupun berperilaku. Dalam hal ini, menempatkan pendidik, orang dewasa, atau pemimpin pada kedudukan paling depan, yang tugas utamanya bukan memerintah atau memaksa, melainkan menjadi contoh nyata, menjadi teladan dalam segala hal, baik ucapan, perbuatan, sikap, tingkah laku, pengetahuan, maupun watak luhur. Prinsip ini meyakini bahwa ajaran paling ampuh dan mendidik bukanlah kata-kata atau nasihat, melainkan apa yang dilihat dan dialami langsung oleh peserta didik dari sosok pendidiknya. Anak meniru, belajar dan membentuk diri utamanya dari apa yang mereka lihat. Yang ketiga, ing madya mangun karso. Artinya di tengah membangun kemauan atau tekad. Mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah anak-anak didiknya, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri, bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Berarti saat berada di tengah anak didik, pendidik bertugas membangkitkan, menumbuhkan, dan menguatkan kemauan, kehendak, semangat, cita-cita, serta kekuatan jiwa anak itu sendiri. Pendidikan bukan menumpuk pengetahuan ke dalam kepala pasif, melainkan membangun daya hidup, keinginan untuk berusaha,
berkemauan keras dan kesadaran akan nilai-nilai kebaikan. Pendekatannya bersifat aktif, partisipatif, mendorong anak berbuat sendiri, berpikir sendiri, merasakan dan menemukan kekuatan dirinya, sehingga pendidikan berjalan dari dalam ke luar, bukan paksaan dari luar. Dari ketiga prinsip ini, merupakan satu kesatuan utuh, berjalan berurutan dan saling melengkapi, meliputi seluruh proses pendidikan sejak awal hingga akhir. Yang ketiga, analisis relevansi dukungan penerapan di era digital. Dari ketiga prinsip, yakni Tuturi Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, dan Ing Madya Mangunkarso, tidak ketinggalan zaman, justru semakin penting, tepat dan sangat dibutuhkan di masa sekarang, termasuk dalam dunia pendidikan serba teknologi dan digital. Ada beberapa analisis keterkaitan dan penerapannya. Yang pertama, relevansi prinsip Ing Ngarsa Sung Tulodo. Di era informasi yang sangat terbuka, peserta didik bertemu, melihat, dan menerima beraneka ragam isi, perilaku, nilai baik maupun buruk dari berbagai sumber tanpa batas. Di sini kedudukan pendidik sebagai teladan menjadi jauh lebih berat dan lebih berarti. Dalam hal literasi digital, guru tidak hanya mengajarkan cara menggunakan alat atau mencari berita, tetapi wajib menunjukkan sendiri cara mencari, memilih, menilai, dan menggunakan informasi yang benar, bertanggung jawab, santun, dan aman. Anak akan meniru bagaimana gurunya bersikap terhadap teknologi. Apakah digunakan untuk hal berguna atau hal yang sia-sia atau berbahaya. Dalam pembentukan karakter, dunia maya banyak memuat hal-hal yang bertentangan dengan nilai budaya dan kesulitan. Kata-kata saja tidak cukup. Pendidik harus menunjukkan perilaku jujur, sopan, menghargai, menjaga privasi, dan tidak menyebarkan keburukan. Menjadi acuan nyata bagi anak membedakan mana yang pantas diikuti dan mana yang tidak pantas untuk diikuti maupun dijauhi. Contoh nyatanya, saat membahas berita hoaks atau ujaran kebencian, guru tidak sekedar menjelaskan bahayanya, tetapi memperlihatkan cara memverifikasi kebenaran, cara menanggapi perbedaan pendapat dengan halus dan bijaksana. Dengan begini, anak dapat meniru sifat guru tersebut. Yang kedua, relevansi prinsip Ing Madya Mangunkarso. Pendidikan masa kini menuntut peserta didik berani, berkreatif, aktif, mandiri, dan mampu belajar seumur hidup. Tidak lagi sekedar menerima apa yang diberikan guru. Dalam hal ini, pembelajaran berani dan mandiri. Pendidik tidak berdiri di depan, berceramah terus-menerus, tetapi turun ke tengah merancang tugas, masalah atau proyek yang menantang, mengajak anak bertanya, mencari jawaban sendiri, berdiskusi, berusaha, dan menemukan pemecahan masalahnya. Tugas guru membangkitkan rasa ingin tahu, semangat berusaha, dan keyakinan bahwa anak tersebut mampu. Dalam kemampuan digital, teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah kemauan dan daya cipta menggunakannya. Guru menanamkan bahwa teknologi ada untuk membantu mewujudkan gagasan, bukan mengganti kemampuan berpikir. Ditekankan keberanian mencoba hal baru, tidak takut salah, dan tekun mencari data terbaik atau cara yang terbaik. Contohnya,
membuat karya tulis, video atau sajian data. Anak diberi kebebasan memilih cara dan alatnya. Guru hanya memandu, mengarahkan, dan menyampaikan tujuan agar kemauan serta kemampuan anak berkembang dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, relevansi prinsip Tuturi Handayani. Ini sangat sesuai dengan pergeseran peran guru masa kini. Bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan pembimbing, pendamping, dan penunjang. Di masa segala hal mudah dicari, anak dapat memperoleh materi dari mana saja. Peran guru berubah menjadi penjamin mutu, petunjuk jalan, pendorong semangat, dan penolong saat tersandung kesulitan. Anak diberi kepercayaan penuh mengatur cara belajarnya sendiri. Guru berada di belakang, memantau, memberi apresiasi, membenarkan jika melenceng, dan memberi kekuatan saat merasa lelah atau gagal. Hal ini sangat mendukung pembentukan kemandirian, tanggung jawab, dan kematangan berpikir. Sifat yang wajib dimiliki agar tidak terhanyut atau salah jalan di tengah derasnya arus informasi zaman sekarang. Contohnya, penugasan yang bersifat terbuka, anak menentukan sendiri sumber, cara, dan bentuk hasilnya. Guru menilai proses, memberi masukan, dan mengapresiasi usaha serta hasil yang dicapai oleh anak. Dapat disimpulkan bahwa justru karena zaman berubah sangat cepat dan penuh tantangan, prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi penyeimbang yang paling pas. Kemajuan teknologi disambut dan dipelajari, namun tetap dijalankan berlandaskan nilai, watak, dan kemauan kemanusiaan yang kokoh, di mana pendidik tetap memegang peran sentral, namun dengan cara yang disesuaikan, tidak baku, namun tetap teguh pada hakikat mendidik. Yang keempat, refleksi peran pilar dalam menjawab masalah pendidikan nasional. Banyak permasalahan utama pendidikan kita saat ini dapat dijawab dan diperbaiki jika kembali menegakkan serta melaksanakan pilar-pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masalah yang pertama, pendidikan berorientasi hasil semata, melupakan pembentukan watak. Sering dikeluhkan bahwa lulusan pandai secara pengetahuan tetapi lemah berkarakter, kurang sopan, kurang tanggung jawab, atau kurang cinta budaya. Hal ini timbul karena pendidikan hanya berfokus pada apa yang diketahui, bukan apa yang dimiliki dan diperbuat. Melalui prinsip Ingarsa Sung Tulodo, pendidikan kembali dipahami sebagai pembentukan seutuhnya, di mana guru dan seluruh lingkungan sekolah sadar sepenuhnya bahwa segala sikap dan perbuatan mereka adalah materi ajar utama yang membentuk jiwa anak, jauh lebih kuat daripada isi buku pelajaran. Pembinaan karakter tidak diajarkan terpisah, tetapi menyatu dalam setiap peristiwa dan hubungan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik pasif, bergantung, dan takut berpendapat dan kurang berkreatif. Kelemahan ini terjadi karena cara mengajar yang masih menempatkan anak sebagai sasaran penerima semata. Prinsip Ing Madya Mangunkarso memberikan jalan keluar, mengubah pola dari mengajar memberitahu menjadi mendidik membangun kemampuan dan kemauan. Pendidikan berpusat pada anak, mendorong keaktifan, keberanian bertanya, berpendapat, menciptakan dan berusaha yang sangat dibutuhkan agar bangsa mampu bersaing dan berkembang
bukan hanya meniru budaya atau ilmu orang lain. Yang ketiga, kehilangan jati diri, mudah terombang-ambing pengaruh luar. Di tengah masuknya berbagai nilai, budaya, dan pandangan asing, banyak kekhawatiran hilangnya identitas bangsa. Pilar pemikiran ini berakar kuat pada budaya dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Meyakini pendidikan harus tumbuh dan sifat kebutuhan bangsa sendiri. Dengan prinsip ini, kita memiliki kacamata dan ukuran sendiri. Kita terbuka menerima segala kemajuan dan ilmu dunia. Namun kita menyaring dan mengembangkannya cocok dengan kepribadian kita. Namun kita menyaring mengembangkannya cocok dengan kepribadian kita, tidak menelan mentah-mentah apa yang datang. Yang keempat, ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Banyak aturan atau cara kerja pendidikan yang disusun indah di atas kertas, tetapi sulit berjalan atau justru memberatkan karena tidak memahami hakikat mendidik. Ketiga semboyan ini adalah panduan kerja yang sederhana namun sangat mendasar dan berlaku umum. Apapun bentuk kurikulum atau alatnya, selama pelaksanaannya berpegang pada memberi teladan, membangun semangat, mendukung kemandirian, maka pendidikan pasti berjalan benar dan mencapai sasaran utamanya. Dapat disimpulkan bahwa masalah pendidikan kita sesungguhnya bukan kekurangan ilmu atau teknologi, melainkan seringkali melupakan atau melepaskan dasar-dasar aslinya. Pilar-pilar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kunci utama penyelesaian, karena beliau merumuskan pendidikan bukan sekedar urusan sekolah atau pengajaran, melainkan usaha memanusiakan manusia seutuhnya, sesuai kodrat zaman, kodrat usaha, kodrat alam yang tetap relevan selamanya, kapanpun dan dalam kondisi atau keadaan apapun. Sumber referensi BMP IDIK 4006 Filsafat Ilmu Universitas Terbuka. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.